Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aindian Siti Nurjana dengan NIM 1204040007, kelas PMI 6A. Di sini saya akan menjawab dan membacakan ulang jawaban saya untuk UTS mata kuliah riset aksi. Untuk pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan riset aksi, fasilitator, partisipan, dan juga pilar pemberdayaan. Nah, untuk riset aksi ini merupakan riset yang didasarkan kepada aksi nyata dengan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam menyelesaikan suatu permasalahan dan juga merancang program untuk memenuhi kebutuhannya itu sendiri dengan bertujuan untuk dapat memberdayakan masyarakat. Lalu selanjutnya ada fasilitator. Ini adalah seseorang yang bertanggung jawab untuk membantu dan juga memfasilitasi kelompok atau juga individu dalam mencapai tujuan tertentu. Nah, si fasilitator ini juga bertugas untuk memastikan bahwa suatu proses ini berjalan dengan baik sehingga peserta atau masyarakat ini dapat mencapai tujuan yang diinginkannya. Nah, si fasilitator dapat bekerja di berbagai bidang kayak bisnis, pendidikan, layanan sosial, dan juga masih banyak lagi. Lalu selanjutnya ada partisipan. Ini merupakan seseorang atau individu yang terlibat dalam suatu kegiatan atau juga program. Nah, si partisipan ini bisa berperan sebagai peserta, anggota kelompok, atau juga pemangku kepentingan yang terlibat dalam suatu program atau kegiatan yang partisipan ini memiliki peran yang penting dalam suatu keberhasilan dari suatu kegiatan atau program, karena mereka ini memainkan peran aktif dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Lalu selanjutnya ada pilar pemberdayaan atau empowerment. Ini merupakan suatu prinsip dasar yang digunakan dalam program pemberdayaan masyarakat. Nah, terdapat 4 pilar utama pemberdayaan masyarakat, yaitu yang pertama ada partisipasi. Nah, si masyarakat ini didorong untuk aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan juga implementasi program. Lalu yang kedua ini ada akses. Nah, si masyarakat ini diberi kesempatan untuk dapat memperoleh akses yang lebih baik terhadap sumber daya dan juga layanan yang diperlukan. Lalu yang ketiga ini ada kontrol. Nah, si masyarakat ini juga diberi kesempatan untuk dapat mengontrol semua sumber daya dan juga suatu proses yang dalam pengambilan suatu keputusan yang terkait dengan kepentingan mereka itu sendiri. Lalu yang keempat ada kemampuan. Nah, si masyarakat ini diberi kesempatan untuk dapat meningkatkan kemampuan dan juga keterampilan diri mereka sendiri. Lalu soal yang kedua, kenapa relasi belajar riset aksi harus subjek-subjek? Nah, tahapan riset aksi ini harus subjek-subjek karena si riset aksi ini merupakan suatu pendekatan yang melibatkan partisipasi aktif. Dengan melibatkan subjek-subjek aktif dalam seluruh tahapan riset aksi, maka dapat mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang masalah atau persoalan yang dihadapi, serta dapat mengembangkan solusi yang lebih baik sesuai dengan kebutuhannya. Lalu soal yang ketiga, jelaskan 3 teknik dari 8 teknik fasilitasi. Nah, yang pertama itu perkenalan. Ini merupakan tahap awal yang sangat penting dalam suatu interaksi sosial, utamanya dalam fasilitasi agar dapat dengan mudah mencapai tujuan yang diharapkan dalam proses pengembangan. Yang kedua, menyapa, yang merupakan aktivitas fisik yang melibatkan psikis untuk konektivitas jiwa antara fasilitator juga partisipan atau masyarakat. Lalu yang ketiga ada bertanya. Ini merupakan aktivitas menggali kelengkapan informasi tentang suatu pesan dengan 4 teknik bertanya, yaitu yang pertama pengarahan ulang, membimbing, menuntun, dan juga pemusatan. Lalu pertanyaan yang keempat, kenapa dalam riset aksi harus menggunakan siklus? Jelaskan kembali tahapan tentang siklus riset aksi Sisdamas. Dalam riset aksi harus menggunakan siklus agar dapat terarah dengan baik dan juga dapat mencapai tujuan kita dengan baik. Terdapat tahapan dalam siklus riset aksi Sisdamas, yaitu yang pertama identifikasi masalah. Tahapan awal dari riset aksi adalah mengidentifikasi masalah atau permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Dalam tahap ini, si partisipan dan peneliti bekerja sama untuk dapat mengidentifikasi masalah dan merumuskan tujuan dari riset aksi tersebut. Yang kedua ada perencanaan tindakan. Setelah masalah diidentifikasi, tahapan selanjutnya adalah merencanakan tindakan atau solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, tahapan ini melibatkan partisipan dan juga peneliti dalam mengidentifikasi dan juga memilih strategi atau tindakan yang akan diimplementasikan nantinya. Lalu yang ketiga ini ada implementasi tindakan. Tahapan selanjutnya implementasi tindakan atau solusi yang telah dirumuskan. Nah, dalam tahapan ini si partisipan dan juga peneliti melaksanakan tindakan atau solusi yang telah mereka rumuskan sebelumnya. Lalu yang keempat ini ada observasi dan juga refleksi. Setelah tindakan atau solusi diimplementasikan, tahap selanjutnya adalah melakukan observasi dan juga refleksi terhadap hasil yang dicapai. Nah, dalam tahapan ini si partisipan dan juga peneliti mengevaluasi tindakan atau solusi yang telah diimplementasikan dan memperbaiki tindakan atau solusi jika diperlukan. Lalu selanjutnya yang kelima ada dokumentasi
dan diseminasi. Tahap terakhir dari di siklus riset aksi adalah dokumentasi dan diseminasi. Dalam tahap ini, si partisipan dan peneliti mendokumentasikan seluruh tahap riset aksi dan hasil yang dicapai serta menyebarkan informasi tentang riset aksi dan hasilnya kepada pihak yang berkepentingan. Mungkin sekian jawaban dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.